Perkenalkan, nama saya Catherine Nenggolan. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan uji univariat dan bivariat. Analisis univariat. Analisis univariat jika jumlah variabel yang dianalisis hanya satu macam. Yang dimaksud dengan satu macam di sini bukan hanya satu, tetapi yang dimaksud hanya ada satu jenis variabel atau tidak ada variabel terikat dan bebas. Analisis ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel. Adapun rumusnya yaitu analisis univariat sama dengan frekuensi per jumlah respon dikali 100%. Adapun teknik statistik dalam analisis univariat yaitu yang pertama data numerik. Adapun di dalam data numerik itu yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua uji tengah, yang ketiga ukuran posisi, yang keempat ukuran variabel. Sedangkan pada data kategorik yang pertama jenis kelamin, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga status kawin. Analisis bivariat yaitu hubungan antara dua variabel yang dapat digambarkan dalam bentuk tabel silang. Dalam membuat tabel silang ini, peneliti harus mengetahui bagaimana arah hubungan dalam hubungan bivariat tersebut, yang berarti peneliti harus mengetahui apakah hubungan yang terjadi asimetris, simetris, atau resiprokal yang akan berimplikasi pada penggunaan persentase. Uji dalam bivariat. Yang pertama ada uji chi-square. Adapun rumusnya yaitu chi-square sama dengan nilai observasi dikurang nilai ekspektasi per nilai ekspektasi. Yang kedua, uji person product moment, yaitu kolerasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan keratan hubungan antara dua atau lebih variabel berbeda yang digambarkan dengan ukuran koefisien kolerasi. Adapun rumusnya dengan keterangan RXY kolerasi antara X dan Y, sedangkan N banyaknya sampel, X nilai pada X, Y nilai pada Y. Yang ketiga adalah uji Spearman rank. Menurut Ginanjar Suamswar, kolerasi Spearman merupakan teknik analisis data statistik non-parametrik yang bertujuan untuk mengetahui koefisien kolerasi dari dua variabel yang dimana data telah disusun secara berpasangan. Adapun rumusnya seperti pada video berikut dengan keterangan B sama dengan koefisien kolerasi Spearman rank. B1 beda antara ranking data kelompok 1 dan 2, sedangkan N merupakan jumlah sampel. Yang keempat, uji Epstein-Barr yang diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi bernama Quinn pada tahun 1947 yang digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan dalam proporsi bagi sampel-sampel yang berhubungan. Uji ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa di mana tiap objek digunakan pengontrolan diri sendiri. Adapun rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan B dikurang C pangkat 2 per B ditambah C. Dengan keterangan X pangkat 2 sama dengan koefisien chi-square, sedangkan A sama dengan nilai pada sel A, sedangkan B sama dengan nilai pada sel B. Uji ANOVA. Uji ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata dari lebih dari dua kelompok dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok perlakuan tersebut. Dengan rumus F sama dengan RKA per RKG dikali F buka kurung K dikurang 1 NK dikurang K, dengan keterangan F sama dengan rasio, sedangkan RK rata-rata kuadrat antar kelompok, RKG rata-rata galat atau kesalahan, JKA jumlah kuadrat penyimpanan rata-rata kelompok dari rata-rata total, sedangkan K dikurang 1 sama dengan derajat kebebasan. Adapun kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui distribusi usia pasien yang melakukan rawat inap. Data yang dikumpulkan meliputi usia pasien. Berdasarkan kasus di atas, analisis yang tepat untuk menggambarkan data tersebut yaitu jawabannya adalah C, analisis frekuensi. Kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah hubungan antara kelamin pasien dan diagnosa penyakit. Data yang dikumpulkan meliputi jenis kelamin pasien atau nominal dan diagnosis pasien atau ordinal. Berdasarkan kasus di atas, uji statistik apa yang paling
Sesuai untuk menganalisis hubungan tersebut, A. Uji t-test, B. Analisis ANOVA, C. Analisis frekuensi, D. Regresi linear, E. Uji chi-square. Jawabannya adalah E. Uji chi-square. Kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui tentang perbedaan signifikan antara kelompok yang menerima terapi X dan pasien yang menerima Y. Dalam hal tekanan darah, data yang dikumpulkan meliputi tekanan darah kontinu dan jenis terapi nominal. Berdasarkan kasus di atas, uji statistik yang paling sesuai untuk menganalisis perbedaannya ialah A. Uji tes, B. Analisis ANOVA, C. Analisis frekuensi, D. Regresi linear, E. Uji chi-square. Jawabannya adalah uji t-test. Baik, sekian pemaparan video saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.